menurut aku kebahagiaan itu memang bukan hanya sekadar materi, tapi kebahagiaan itu apa yang kita syukuri kayak gitu. Jadi kalau menurut aku yang benar-benar nggak bisa dibeli itu dua. Kalau untuk sekarang ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel teman saya. Hari ini kita bersama siapa? Maria Ulfa. Ya, halo semuanya, salam kenal, saya Nelly. Ya, saya Maria Ulfa. Jadi di sini tuh nggak ada yang salah atau benar, karena kita di sini mau berpendapat bukan berdebat. Betul. Oke. Sepertinya gitu ya, tepuk tangan Maria. Jadi hari ini guys, aku ngambil YouTube dia, jadinya aku yang jadi MC hari ini ya. Oke. Jadi pertanyaan mana nih? Yang itu. Yang mana? Jadi guys, di sini ada pertanyaan tanggapan tentang kebahagiaan tidak bisa dibeli dengan uang. Mulai dari mana lagi nih? Dari siapa nih? Dari Maria dulu. Ya. Oke, terima kasih buat Rahma dan Nelly sebagai MC-nya. Jadi tadi tentang ini ya, kebahagiaan yang nggak bisa dibeli dengan uang. Nah, menurut aku kebahagiaan itu bukan hanya sekadar materi tentang uang, tapi bahagia orang tuh kan beda-beda nih. Ada orang yang kayak kehidupannya sehari-hari dari keluarga sederhana mungkin udah bahagia kayak gitu. Salah satunya mungkin punya orang tua lengkap, itu juga kebahagiaan. Terus juga punya karir yang dia inginkan juga kebahagiaan, walaupun misalnya penghasilannya itu nggak sebanyak orang lain lah kayak gitu kan. Kita katakan misalnya honorer itu kan nggak terlalu banyak nih, beda kan kalau misalnya pengusaha, tapi dia udah bahagia. Kalau definisinya menurut dia itu udah cukup, udah. Menurut aku kebahagiaan itu memang bukan hanya sekadar materi, tapi kebahagiaan itu apa yang kita syukuri kayak gitu sih. Pada intinya bersyukur. Iya, pada intinya bersyukur. Dan bahagia versi orang tuh pasti beda-beda. Definisi bahagianya Nelly mungkin beda nih sama bahagianya aku kayak gimana. Kamu tahu kan bahagianya aku bagaimana? Iya, gimana Nelly, bahagianya kamu gimana? Nanti story aku. Iya, nonton Jin ya, nonton BTS tuh udah bahagianya Nelly. Kalau aku Jin yang itu ya? Jin dan Jin dong. iya, Jin. Wah, bercanda nih. Jin Suga. Ya, kalau bahagianya Rahma mungkin juga beda bahagianya Rahma. Jadi percaya dengan setuju kebahagiaan tidak bisa dibeli. Iya, aku setuju. Jadi kalau menurut aku sendiri itu setengah ya 50-50, ada yang bisa dibeli, ada yang enggak. Contohnya yang bisa dibeli kan kamera misalkan. Pakai uang. Iya dong, pakai uang. Pasti senang dong, bahagia dong. Sampai susah tidur. Tapi ada juga yang berdampingan, misalnya kayak gini nih. Misalnya saya contohnya kayak aku dibalas DM ku sama Antonio, idola aku kan. Memang kita nggak nyuruh Nio, kita bayar dia buat ngebalas kan, tapi kita kan belinya pakai kuota. Kan maksudnya itu kan jadi berdampingan. Jadi menurutku kalau kebahagiaan tuh masih ada yang bisa, ada yang enggak. Jadi kalau menurut aku yang benar-benar nggak bisa dibeli itu dua. Kalau untuk sekarang ya rasa syukur dan ketenangan. Jadi kan gini nih, orang narkoboy itu kan dia rata-rata jawabannya butuh ketenangan, ya kan? Susah tidur. Iya, susah tidur. Karena yang susah itu mencari ketenangan yang nggak bisa dibayar. Ketenangan letaknya di sini. Ya, menurutku itu aja sih yang dua. Kalau untuk sekarang pemikiranku itu nggak tahu kalau kedepannya itu jadi setengah-setengah kalau menurut aku sih. Itu ditanggapi boleh kah? Boleh. Iya, boleh tanggapannya tentang jawaban Rahma tadi. Iya. Tanggapan aku iya sih sebenarnya kan ada juga pandangan orang tuh, perspektif orang kan ada yang bahagia itu bisa dibeli. Misalnya nih kita mau liburan kayak gitu kan pasti kita juga butuh uang kayak gitu, saya mau jalan-jalan. Nah, juga ada orang menarik itu bahwa bahagia itu dengan uang, tapi sebenarnya tadi kalau misalnya kita dengan uang yang ada itu kita udah bisa bersyukur, ada juga kayak gitu. Itu tadi kembali lagi bahagianya setiap orang tuh kan beda-beda kayak gitu. Intinya sih bersyukur ya, Rahma, sama ketenangan. Iya sih yang paling susah sekarang itu mencari ketenangan sih menurut aku, apalagi sekarang tuh kan banyak permasalahan kayak kesehatan mental kayak
banyak lah kayak masalah-masalah yang kita lihat dia itu bahagia di media sosial, ternyata dia tuh kayak punya masalah juga kayak gitu. Cuman di media sosial aja kadang kita lihat, tapi kita nggak tahu di belakangnya tiba-tiba oh kok bisa masuk ini ya kayak di TV-TV tuh. Ya sih sebenarnya emang sangat penting sekarang tuh ketenangan itu sama bersyukur ya. Terus kan ketenangan itu ya kayak kita dekat sama Tuhan kita. Ya itu menurut aku sih kurang dekat aja sih. Orang merasa nggak bahagia itu kurang rasa syukur, kurang dekat sama yang di atas, itu aja sih kayaknya. Jadi karena terus udah apa ya? Jadi mau ditambah ya? Jadi setuju? Ya. Monggo. Saya Pandangan Nelly gimana nih? Kenapa bisa jangan dikira aja dah. Aku MC, maaf ya, jangan tanya MC, nggak boleh. Jadi selanjutnya kunci sukses itu apa ya? Kunci sukses. Menurut aku apa ya? Sukses orang Konsisten beda-beda. tadi tuh. Konsistennya mau belajar lah. Intinya kita tuh nggak merasa puas bahwa kita udah kayak gini. Intinya kita mau belajar, bertumbuh kayak gitu sih. Iya, terus disiplin sih. Disiplin termasuk. Etos kerja itu sih. Iya. Komitmen yang kita mulai itu harus ya itu tadi konsisten. Ini loh ya, jadi banyak orang yang beralasan, aku baru tahu ini loh. Jadi orang melakukan karena ada alasannya. Orang yang tidak melakukannya banyak alasan. Iya. Nah itu kan, aku baru kepikiran kemarin ini. Pernah baca itu ya. Baru pernah baca? Pernah baca itu. Wah, aku belum pernah baca sih. Kamu Google ya. Katanya kalau misalnya kita apa tadi? Kita melakukan sesuatu pasti ada alasannya. Tapi ketika kita tidak mau melakukannya itu ya, kita banyak alasan. Pasti kita banyak alasan. Oh iya Iya kayak katanya nggak bisa gini. Sebenarnya kalau kita mau itu bukan nggak bisa, tapi belum bisa. Iya, karena belum dicoba itu. Iya. Jadi menurutku banyak alasan sih orang-orang ya. Banyak alasan. Iya. Sama kalau dia menolak sesuatu, misalnya orang nih kita atau apa cetar kayak gitu, dia menolak, pasti tolakannya itu alasannya banyak. Iya. Akunya Ya aku juga biasanya begitu. tapi karena emang nggak bisa, emang bukan alasan. Kalau nggak bisa kan ya kita paham lah. Misalkan kita lihat ini orang bisa-bisa aja kok kayak gini-gini. Dia aku tuh jujur aja aku nggak suka sama orang banyak alasan sih. Banyak alasan. Kita kan udah misalnya ya kita udah support nih orang, kita bangun lagi ini, tapi dia banyak alasan, aduh susah. Iya. Kita udah Menurut aku mindsetnya sih, mindset orang itu ya. Dia tuh belum melakukan, cuman udah ditolaknya, dipikirnya. Tapi memang banyak orang kayak gitu sih beneran. Jadi yang bikin kita menyesal tuh bukan karena kita udah melakukan, tapi belum melakukan. Iya. Apa ya? Aku pernah dengar lagi. Kesuksesannya seseorang tuh ketika kita berani mencoba kayak gitu. Ada juga yang bilang definisi suksesnya itu ketika berani mencoba dan memanfaatkan kesempatan itu tadi. Kapan lagi katanya ada kesempatannya, udah. Itu versi gagalnya itu tadi ketika dia nggak mencoba. Iya. Yang sebenarnya sih, atau mungkin dia takut, rasa takutnya itu loh. Sebenarnya kegagalan yang sebenarnya itu rasa takutnya. Iya. Karena belum apa-apa dia udah digagalin dengan rasa takut itu. Iya sih. Sebenarnya aku sering mengalami itu, kok takut sendiri ya, belum dicoba udah kayak. Susahnya itu tuh konsistennya tadi. Konsisten. Apalagi aku orangnya ya apa ya? Ya mut-mutan itu. Susah ya. Beneran. Konsisten untuk orang mut-mutan tuh gimana? Tapi kata Panji lagi nih. Seru men, Bang Panji gitu loh, Bang Panji harus nonton. Tapi Mama nonton mamanya. gimana sih? Gimana sih katanya mau menghadapi dunia kayak gitu, menghadapi mood sendiri aja nggak bisa. Kita tuh kalah sama mood sendiri kayak gitu. Gimana kita mau berjuang sama dengan kerasnya kehidupan sama mood aja kita udah kalah gitu. Jadi kan kayak gini ya, ada yang bilang kan Motivasi orang juga adalah. jadi kayak gini ya, kan waktu hujan nih, kita masih beralasan kan keluar, kan kadang kita telat nih. Iya. Padahal sudah ada disediakan untuk menghilangkan alasan tadi. Contohnya jas hujan sama payung. Iya. Tapi kita masih aja beralasan. Karena kita Itulah nggak mau manusia. kena hujan. Kita nggak Padahal- bisa menciptakan alasan itu. Iya, kita menciptakan, orang sudah menciptakan sesuatu untuk menghilangkan alasan itu, tapi kamunya sendiri yang menciptakan alasan itu lagi. Di dunia kerja juga gitu. Kalau misalnya nggak suka sama bos pasti alasannya banyak banget yang nggak mau. Iya. Aku
aku sih kalau sekarang aku nggak suka sama orang yang banyak alasan. Kalau Nelly nggak suka sama orang kayak gimana? Aku suka sama semua orang. Iya. Yang apa ya? Yang beda prinsip. Enggak, yang bawa motor cepat sekali. Mau menghabisi nyawaku. Kamu nggak suka kamu? Aku nggak tahu. Aku yang nggak tahu. baru Nggak belajar. suka sama sifat orang apa. Oh ya. Kan Rahma nih lagi proses bertumbuh ya. Yang apa penonton setianya dari awal pasti ngelihat proses perkembangan Rahma yang video awal sampai hari ini kayak gitu, sampai beberapa tahun nanti kan dia yang ngelihat juga gitu, yang penontonnya. Nah, dulu kan ini ada katanya pikiran itu ada yang namanya fixed mindset. Itu tuh kita udah memikirkan, meyakini bahwa kita tuh sebenarnya orangnya kayak gini nih. Nggak boleh misalnya kita udah fix lah, kita tuh orangnya kecerdasannya cuma segini, kita bakatnya cuma segini kayak gitu. Nah, ada juga orang itu grow mindset. Nah, grow mindset itu artinya kita hari ini tuh belum tentu kayak gini, siapa tahu akan datang kita bisa lebih kayak gitu. Nah, terus aku nyadar teman-teman dari MTS beberapa tahun ini kok ada perkembangan itu pesat banget kayak gitu. Yang dulunya pendiam, masya Allah pendiam banget Rahma, kayak dia terus tuh nggak, ya mungkin ya pendiam itu banget lah malahan menurut aku tuh. Nah, terus sekarang cowok malahan. Jadi ya dia kayak gitu. Kalau bisa kita lihat kan orang yang biasa aja, cuman sekarang itu kayak wah luar biasa sih. Nah, itu karena dia menerapkan itu tadi, bertumbuh terus bertumbuh, dia berkembang kayak gitu. Karena dia meyakini tuh, oh aku hari ini belum tentu kayak gini, kalau aku belajar kayak gini nanti kedepannya beberapa tahun kan kita lihat hasilnya kedepannya kayak gitu. Yang penting kita terus jalanin bertumbuh aja sih. Iya, kadang-kadang aku nulis kata-kata motivasi kan sebenarnya itu bukan untuk orang lain, untuk diri aku sendiri. Betul. Kata-kata Iya. motivasi itu banyak. Kadang-kadang aku juga berpikir ya, oh ntar dikira aku memotivasi orang lain nih, padahal diri sendiri belum ada yang kelihatan. Padahal aku motivasi untuk diri aku sendiri biar enggak berhenti aja gitu. Itu sih. Iya, kayak apa ya, kata-kata untuk diri sendiri juga mungkin. Kayak, oh ya, aku juga ngelola Instagram sendiri namanya Romantis Puisi. Nah, itu juga kayak apa ya, unek-unekku, opiniku, ada podcastnya juga kemarin tuh, cuman itu sih nggak konsis itu tadi. Misalnya lagi buat baru buat Dia juga podcast kayak gitu. Kalau aku mood sekali sih, cuman partnernya aja nih nggak ada. Ya, cuman pikiran-pikiran liar, kadang pikiran apa yang dibaca tuh pasti dituangkan di situ semua. Oh iya, jadi gini ya, kalau di Instagram itu kan ada banyak opini-opini orang ya. Jadi kadang-kadang aku ngambil kok nggak sejalan, jadi aku bikin konten ini. Nah, itu aku tanyakan tanggapan kayak tadi itu, kebahagiaan tidak bisa dibeli dengan uang. Ada yang bilang iya, ada yang bilang enggak kan. Iya. Ya, opini orang tuh di medsos tuh pasti banyak yang bertentangan sama Iya. kita. Menurut aku beda prinsip sih, beda apa yang dia baca, beda pengalaman juga, beda lingkungan, makanya pikirannya beda-beda gitu. Opininya banyak sih. Biar memperluas pikiran orang juga sih. Iya. Ya, jadi kita terbuka juga, oh ternyata ada orang pandangannya kayak gini. Iya. Nelly gimana? Apa kamu? aku no komen karena aku kenyang habis. Makan lagi. Nel, bantu makan itu Nel buat